Pemirsa, 2 dari 4 warga negara asing pemeran video porno yang meresahkan warga Bali ternyata sudah meninggalkan Indonesia pada 8 Mei melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara 2 WNA lainnya tengah dalam pencarian pihak imigrasi. Setelah sebelumnya dinyatakan masih berada di Bali, 2 dari 4 warga negara asing pemeran video porno di sebuah villa di Canggu, Bali ternyata sudah pergi ke luar negeri. Kedua WNA tersebut adalah pasangan kekasih Kevin dan Selin, warga asal Jerman. Kakanwil Kumham Bali mengatakan keduanya meninggalkan Indonesia pada 8 Mei dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemeran video porno ini terdiri dari 4 warga negara asing, yakni 2 pasangan kekasih, Kevin dan Selin, serta 2 rekannya, Brian dan Vin Davis, serta seorang warga negara Indonesia. Mereka merekam video pesta seks saat menginap selama 4 hari di sebuah villa di kawasan Canggu. Sementara sepasang WNA lainnya, yakni Brian dan Vin, tengah dicari keberadaannya oleh pihak imigrasi. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih detail terkait penanganan WNA yang ada di video asusila tersebut, sudah bergabung bersama kami Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Jamaruli Manihuruk. Selamat sore Pak Jamaruli. Selamat sore. Pak Jamaruli, baik. Informasi terakhir yang didapatkan Kakanwil terkait WNA yang terlibat dalam video ini seperti apa Pak update-nya? Ya, update-nya hasil penelitian kami atau penyelidikan kami di lapangan, 2 diperkirakan sudah berangkat. Saya katakan diperkirakan karena 2 data tersebut sudah ada data di imigrasi. Mereka sudah berangkat tanggal 8 Mei. Tapi kami tidak bisa mengatakan bahwa yang berangkat itu sudah pasti mereka. Karena untuk memastikan itu harus melalui pemeriksaan. Ada pengakuan baru kita bisa katakan pasti. Kalau misalnya dari paspornya dan lain sebagainya, apakah sudah diperiksa Pak? Itu kan yang bersangkutan sudah berangkat, berarti paspornya sudah dibawa. Tapi dari rekaman data, sesuai dengan data di imigrasi dan data di lapangan, itu sama. Jadi memiliki data yang sama, makanya kami katakan diperkirakan keduanya, Kevin dan Selina itu sudah berangkat. Sesuai dengan data yang ada di imigrasi. Kemudian Pak Jamaruli untuk 2 WNA lainnya, yang satu pasang lagi? Ini yang sedang kami cari juga karena data mereka sebenarnya kurang lengkap sehingga ini agak kesulitan. Kurang lengkap bagaimana Pak? Apakah masuknya secara ilegal? Bukan. Kita nggak bisa mengatakan legal atau ilegal sampai nanti data lengkapnya kita temukan. Misalnya seperti Selin itu, dia pakai nama Selin tapi sebenarnya lengkapnya Selina, ada lagi nama tambahan lain. Nah, jadi itu yang sering kalau memang hanya Selin, itu banyak sekali nama Selin. Nah, kita harus mencarinya lebih jauh lagi. Tapi karena kami dapat kemarin, akhirnya bisa ditemukan kalau itu sudah berangkat juga. Baik, warga negara mana Pak? Ini yang 2 orang lagi Pak? Itu yang kita juga belum tahu warga negara mana mereka. Tapi kalau yang 2 itu, Selin dan Kevin itu, sesuai dengan data yang kami miliki, mereka adalah warga negara Jerman. Baik, sementara untuk yang 2-nya lagi, sampai saat ini masih dicocokkan identitasnya ya Pak ya? Iya, masih dicocokkan, masih dalam rangka pencarian informasi lebih jauh. Berarti 2 WNA yang sudah tidak ada di Indonesia, yang sudah pergi dari Indonesia, itu pergi sebelum video ini viral ya Pak ya? Iya, betul. Ya, viralnya itu kan sebenarnya dimulai sekitar tanggal 8, itu udah viral. Tapi mungkin mereka sudah tahu bakal viral, bakal ribut, nah mereka sudah berangkat duluan. Baik, bagaimana dengan satu pemeran warga negara Indonesia? Apakah juga sudah dimintai keterangan, Pak? Sampai sekarang yang bersangkutan sudah menghapus semua konten yang ada dan kita juga tidak menemukan dia. Khusus untuk warga negara Indonesia tersebut nanti menjadi urusan pihak kepolisian. Baik, sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian, Pak? Oh sudah, kami selalu turun bersamaan dengan pihak kepolisian dan memang sama-sama mencari informasi. Tapi keduanya juga, bukan hanya keduanya, masih ada Satpol PP yang berjalan bersama kami melakukan pekerjaan ini, tapi memang kami belum mendapatkan informasi yang lengkap.
Baik, Pak Jamaruli, jika warga negara asing ingin menginap atau menyewa villa ataupun hotel biasanya harus menitipkan identitas berupa paspor. Apakah sudah pernah ditanyakan ke pihak villa memegang identitas dari salah satu di antara keempat itu? Betul, memang itu seharusnya ada pertanyaan dari pihak villa atau tempat penginapan mencari identitas yang bersangkutan dan mengirimkannya ke imigrasi lewat APOA, aplikasi pendaftaran orang asing. Sayangnya untuk warga negara Kevin dan satu lagi si Celina ini dan juga temannya yang dua itu tidak diambil semuanya. Jadi hanya salah satu, Pak? Salah satu. Oke. Itu pun tidak lengkap, hanya data ditulis begitu saja. Dan kita cocokkan kebetulan sama dengan data kita. Berarti tidak ada fotokopi paspor atau hasil scan dari paspor? Tidak ada. Berarti pihak villa juga bisa dibilang menyalahi aturan ya Pak ya? Seharusnya memang begitu, menyalahi. Baik, sejauh ini koordinasi dengan pihak villa seperti apa Pak? Mengapa tidak memberikan atau menghimpun data yang sesuai dengan SOP terkait penyewaan terhadap warga negara asing? Ini pemilik villa ini pun informasi yang kami dapat di lapangan kurang utuh juga, kurang lengkap. Informasinya namanya Philip dan tinggal di Prancis. Ya kalau kita cari nama Philip di komputer kita sangat banyak bernama Philip. Baik, apakah sudah ditanya ke pegawainya Pak ataupun kantor setempat terkait dengan kepemilikan villa ini pasti tercatat di PBB? Ya, kami sedang mencari itu, sedang melakukan penyelidikan. Nantinya juga pihak villa ya bisa kami minta pertanggungjawaban terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing yang memang pernah menginap di villa tersebut. Baik, jadi sejauh ini pihak villa tidak pernah meminta data diri dari salah satu dari keempat WNA, data diri formal ya Pak, salah satu dari keempat WNA ini? Hanya tulisan-tulisan saja. Baik. Baik. Terima kasih Pak Jamaruli Manihuruk, Kakanwil Kemenkumham Bali sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Pemirsa, seorang juragan kelapa sawit di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara tewas di tangan pekerjanya. Pelaku menganiaya korban hingga tewas karena sakit hati kerap dibentak dengan kata-kata kasar. Seorang pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara menganiaya atasannya hingga tewas. Korban dianiaya di rumahnya dengan menggunakan sebilah besi yang telah dimodifikasi menjadi kampak. Korban meninggal dunia akibat sejumlah luka di tubuhnya. Pelaku mengaku tega menganiaya atasannya hingga tewas karena sakit hati. Korban kerap membentak pelaku dengan kata-kata kasar. Kini pelaku bersama barang bukti ditangkap polisi dan tengah diperiksa secara intensif. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait pembunuhan juragan sawit sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolsek Kualuh Hilir, AKP Krisnat Indratno. Selamat sore Pak Krisnat. Selamat sore Mbak. Baik, sejauh ini dari hasil pemeriksaan dan juga kronologi pembunuhan, apa yang terjadi sebenarnya Pak? Baik, terima kasih Mbak. Bersama ini kami jelaskan dari hasil penyidikan yang kita lakukan. Jadi memang pelaku ini melakukan tindakannya itu spontan. Itu kita dapat lihat bahwasanya barang bukti yang kita temukan berupa alat yang digunakan untuk membacok korban itu diperoleh di TKP. Begitu Pak. Baik, apa motifnya Pak dari pengakuan pelaku Pak? Jadi berdasarkan keterangan pelaku yang sudah kita minta keterangan, yang bersangkutan itu alasan melakukan itu karena memang selama ini sudah sering diucapkan kata-kata yang kasar oleh korban kepada pelaku. Sehingga pelaku ini merasa sakit hati. Sudah berapa lama Pak pelaku kerja dengan korban? Jadi untuk pelaku sendiri sudah bekerja dengan korban itu kurang lebih sekitar 10 bulan Mbak. Oke, sekitar 10 bulan ya. Kalau dari keterangan saksi-saksi lain seperti apa sih Pak korban ini dalam tanda kutip melecehkan secara verbal pelaku? Jadi memang kita sudah ambil keterangan beberapa saksi juga.
namun memang dari beberapa keterangan saksi tidak ada kita peroleh keterangan yang demikian yang mengatakan korban ini sering berkata kotor. Namun memang hanya berdasarkan keterangan tersangka sendiri yang sudah kita catatkan dalam BAP alasan melakukan perbuatan tersebut. Kalau tetangga-tetangga sendiri tidak ada keterangan yang mengatakan seperti itu, Mbak. Baik, pelaku ini bekerja sebagai apa, Pak? Ya, bekerja tukang langsir sawit, tukang antar sawit, begitu, Mbak. Baik, jadi tidak pernah ada saksi melihat korban memarahi pelaku ya, Pak ya? Sampai sejauh ini, Mbak, belum ada keterangan saksi yang kita terima seperti itu, Mbak. Baik, kalau sehari-hari di lingkungan pekerjaan pelaku ini apakah sering juga terlibat cekcok dengan rekan kerja atau seperti apa, Pak? Berdasarkan hasil pengamatan kita dan juga keterangan-keterangan yang peroleh, memang selama ini belum ada pernah kita temukan antara korban dengan pelaku ini ada cekcok. Karena belum pernah juga ada kita terima laporan di Polsek Walu Hilir tentang adanya cekcok di antara kedua belah pihak. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa selama ini pernah mereka cekcok. Gitu, Pak. Baik, terakhir Pak, hukuman yang dikenakan pada pelaku seperti apa? Jadi untuk saat ini kita persangkakan pasal itu 338, kita subsidiarkan dengan 351 ayat 3, yaitu penganiayaan mengakibatkan matinya orang, ancaman hukuman itu sekitar 15 tahun, Mas. 15 tahunan Pak ya. Baik, Ya. Terima kasih AKP Krisnat Indratno sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, seorang wanita tewas di sebuah rumah kosong di Malang, Jawa Timur. Pembunuh merupakan mantan suami korban yang menuduh korban berselingkuh. Seorang wanita tewas di sebuah rumah kosong di Gondang Legi Kulon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis malam. Korban diketahui merupakan warga desa Sukorejo, Gondang Legi. Pembunuhnya merupakan mantan suami korban yang telah menyerahkan diri ke polisi. Menurut pengakuan pelaku, sebelumnya dirinya mengajak jalan-jalan mantan istrinya, namun justru berujung cekcok. Pada saat keluar berdua inilah, awalnya mereka jalan-jalan, masih sempat makan. Kemudian setelah itu mereka berhenti di rumah om si korban ini di Dusun Kerajaan di Desa Gondang Legi Kulon. Akhirnya pada saat itu juga mulai terjadi percekcokan. Ya, karena si tersangka menyatakan bahwa si perempuan ini telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, karena si perempuan ini tidak mengakui, akhirnya timbul percekcokan sampai mulai baku pukul, ya, saling pukul. Pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara jenazah korban dibawa ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen untuk visum. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri yang baru saja menikah 2 minggu ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya. Jasad kedua korban pertama kali ditemukan oleh ayah korban. Pasangan suami istri yang baru saja 1 minggu menikah di Desa Cot Jabet, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Jasad keduanya ditemukan ayah korban saat ayah membangunkan kedua korban untuk sholat subuh. Karena tidak ada jawaban, ayah korban mencongkel jendela kamar korban dan melihat kondisi kedua korban sudah bersimbah darah di atas tempat tidurnya. Jasad keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah Biren untuk diotopsi. Ayah korban mengatakan tidak ada keributan di dalam kamar itu pada malam sebelumnya. Dah jendanya. Balon tu dah nak lampu dalam. Balon tu kada dah boleh agam. Menyoba bak duduk dulu. Bukan ni kata pelung dia juga. Hanya lundang. Yang udip lampu pak. Hana mati. Oh mati lampu. Mati lampu. Belum sente. Belum sente ya ro. Yang terang pupuh pak. Pupuh padum. Kal hibang. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian dan belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian terkait motif meninggalnya pasutri tersebut. Pemirsa, Polres Karawang menerjunkan tim Puslap for Mabes Polri atas insiden kebocoran gas yang menyebabkan warga keracunan. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.